Jika kalian saat ini punya hutang di Akulaku dan teman-teman merasa tidak mampu untuk membayar Akulaku, tidak mampu untuk membayar tagihan pinjaman kalian di Akulaku, lakukan apa saja yang akan saya sampaikan di dalam video ini, maka insya Allah semuanya akan aman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini segera dilimpahkan rezekinya, segera diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran rezekinya, segala usahanya, serta perlindungan selalu yang perlindungan akan informasi-informasi yang mungkin menyesatkan atau informasi-informasi yang akan membuat kalian lebih galau. Semoga kalian juga akan diberikan perlindungan dari percobaan-percobaan penyebaran data yang tidak perlu. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi ketika kita membahas soal Akulaku, tentu saja kita sudah tahu ya, Akulaku itu termasuk salah satu yang paling besar penggunanya. Di Indonesia ini termasuk salah satu yang paling banyak banget yang pakai, dan tentu saja berbanding lurus juga banyak juga yang gagal bayar ya. Nah, terutama teman-teman yang lagi menonton video ini yang mungkin lagi kebetulan juga gagal bayar di Akulaku. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita gagal bayar atau telat bayar di Akulaku? Apakah Akulaku itu sebenarnya bisa mengakses kontak dan lain sebagainya? Jawabannya bisa, sayangnya bisa. Karena apa? Karena dia ada e-commerce-nya. Kalau pinjol doang, itu tidak bisa mengakses. Coba teman-teman sekarang cek di aplikasi Akulaku kalian, apakah dia izin akses kontak dan juga lokasi, dan jawabannya sih kebanyakan iya. Kalau saya pribadi, saya langsung mematikan untuk akses lokasinya. Untuk akses kontaknya. Saya nggak mau dia bisa mengakses kontak pribadi saya. Nah, kalau udah terlanjur bagaimana? Ya nggak apa-apa, matikan aja ya. Itu penting sekali karena ya kita bukannya menuduh, bukannya suuzon, tapi ya alangkah lebih baik kita lebih prepare gitu ya. Lebih baik kita nggak usah menunjukkan apa semua akses di HP kita itu lebih baik jangan ya. Nah, sekarang teman-teman pasti akan mendapatkan proses penagihan-penagihan yang cukup gencar. Baik itu melalui telepon, terkadang kalau kita angkat juga suaranya robot, nadanya kaku, tapi itu semua juga sangat-sangat mengganggu tentunya kan. Jadi yang menghubungi yang nelpon itu banyak banget. Tapi satu hal sih yang pengen saya sampaikan ke kalian juga terkait masalah seperti ini, kita sebenarnya jujur aja ya. Pasti orang awam pun akan galau, akan panik, akan stres. Nah, kalau misalnya sesuatu seperti ini akan mengacaukan aktivitas kalian, lebih baik matikan HP kalian atau mungkin ya flight mode sementara atau mungkin kalian blok-blokin aja nomor-nomor tersebut. Cuman ya capek kalau ngeblokin satu-satu, bener nggak? Karena nomor yang menghubungi kita itu terus-menerus datang, terus-menerus menghubungi teman-teman. Jadi ya udahlah ya, kita nggak usah capek-capek. Kalau memang kalian ya udah bang saya ganti nomor aja atau ya udah bang saya matiin HP aja, ya silahkan ya. Yang penting kalian nyaman, teman-teman bisa fokus, teman-teman kerjaannya nggak terganggu, itu yang paling penting. Nah, karena kenapa saya selalu menekankan hal seperti ini? Karena jujur aja, ketika kalian berhadapan dengan situasi yang mungkin meresahkan, bikin gelisah, ya saya yakin pekerjaan kalian pasti akan akan keganggu gitu ya, akan stres gitu, akan merasa nggak tenang ya. Siapa yang bisa kerja dengan tenang gitu ya? Nah, sekarang gini teman-teman, ketika kita melalui sebuah proses yang kayak gini, temukan apapun yang membuat kalian tenang. Berdoa, ibadah, sholat sunnah, zikir. Kalau itu memang bikin tenang, kerjakan. Fokuskan di sana dulu sampai hati kalian bisa lebih tenang, dan lebih tenang. Nanti kalian akan bertemu di titik di mana teman-teman itu akan merasa lebih lega. Teman-teman itu akan merasa lebih pasrah, lebih ikhlas tentang apapun yang terjadi. Itu adalah titik turning point kalian untuk bisa lebih tenang menghadapi masalah gagal bayar pinjol. Ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja kalau hati dan mental kalian sudah tertata. Bagaimana dengan DC lapangan? Ya, DC lapangan kemungkinan besar akan datang. Cuman untuk masalah waktu aja, jam berapa, kapan, dan udah telat berapa lama dia akan datang. Bukan itu fokus kita, tapi dengan menyiapkan diri dan mental kita, itulah yang paling utama. Ya, sekali lagi itu yang paling utama. Karena tidak ada solusi apapun selain dengan membayar utang untuk saat ini ya, yang bisa kalian tempuh. Tapi kalau dinilai apakah kita bisa utang kita bisa lunas dengan sendirinya di Akulaku, insya Allah juga pasti akan bisa. Tapi itu probabilitas, kemungkinan teman-teman. Nah,
Kadang kita melihat banyak orang yang aku laku tiba-tiba lunas, tapi kadang juga ada yang bertahun-tahun belum lunas. Nah, itulah yang saya bilang itu kemungkinan dan probabilitas. Ya makanya berdoa aja terus, siapa tahu kalian diberikan solusi sama Allah Subhanahu wa taala yaitu hutang kalian dihapuskan. Atau solusi yang kedua, rezeki kalian dilimpahkan sehingga kalian bisa membereskan semua dan gak nyentuh-nyentuh soal urusan pinjol lagi. Nah, kalau saya sih pilih yang kedua. Dimana ya kita nggak akan minjol lagi, rezeki kita ya mudah-mudahan terus mengalir. Itu yang paling penting kalau buat saya pribadi. Nah, menurut kalian bagaimana? Solusi apa yang kalian harapkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan diaminkan semua juga buat teman-teman yang lain. Agar teman-teman juga ya setidaknya ya kita nggak pernah tahu lah teman-teman ya. Doa dari siapa, dari mulut siapa yang dikabulkan oleh Allah. Ya seenggaknya kita saling mendoakan aja satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.